Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insania Denis Fidenza dari kelas 10 atau X1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan 5 soal tentang eksponen. Kalau begitu langsung saja kita ke video penjelasannya. Oke, jadi kita langsung aja ke soalnya, yaitu di sini ada 2P pangkat 3Q tutup kurung pangkat 3 dan dikali dengan 2PQ tutup kurung pangkat min 2. Nah, di sini untuk mengerjakan soal eksponen ini kita dapat menggunakan sifat. Sifat yang pertama akan kita pakai yaitu A pangkat N di dalam kurung dan di luarnya ada pangkat M. Jadi sesama pangkat ini bisa kita kali. Yang dimana kalau kita aplikasikan akan menjadi seperti ini. Jadi kan 2 dengan pangkat 3 jadinya ada 2 pangkat 3. Dan P pangkat 3 pangkatnya dikali yaitu jadi 3 kali 3 itu jadi P9. Terus Q-nya kita kalikan dengan pangkat 3 jadi Q pangkat 3. Nah, untuk yang 2PQ pangkat min 2 kita bisa menggunakan sifat lain yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per AN. Jadi kita memakai sifat ini agar min 2-nya bisa kita ubah menjadi angka yang plus atau positif. Kalau kita ubah, dia akan menjadi 1 per 2 PQ tutup kurung pangkat min 2. Pangkat 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan penjabarannya, kita bisa menghitungnya langsung. Jadi 2 pangkat 3 itu hasil 8, P pangkat 9, dan Q pangkat 3 langsung turunkan karena dia dikalikan oleh 1 ini. Untuk yang 2 PQ pangkat min 2 ini, dia dihitungnya secara terpisah. Jadi 2 menjadi 2 pangkat 2 jadinya 4, dan PQ pangkat min 2 dia jadi kalau dikalikan jadinya P pangkat 2 dikali A pangkat 2. Nah, jangan lupa setiap ada variabel yang sama kita dapat mengurangi pangkatnya. Jadi di sini untuk yang variabel P yaitu 9 dikurang 2 yang dimana hasilnya menjadi P pangkat 7. Dan Q3 3 dikurang 2 menjadi Q1. Tapi di sini saya tidak menuliskan 1 karena memang sudah ada pangkat 1, cuma kita tidak perlu menuliskannya. Jadi hasil akhirnya yaitu 2P pangkat 7 dikali Q. Jangan lupa ini dicoret terlebih dahulu karena 8 bagi 4 adalah 2. Untuk nomor 2 soalnya yaitu 2 pangkat 4 dikali dengan 27 pangkat min 2 dikali dengan 25 pangkat 3 per 9 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa mengerjakannya dengan menyederhanakan atau membuat angka-angka yang menjadi simpel. Jadi kayak 27 pangkat min 2 ini, 27 itu jika dalam perpangkatan menjadi 3 pangkat 3. Nah, di sini ada contoh lagi nih, 25 pangkat 3. Nah, 25 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2, pangkat 3-nya tetap ikut ya. Nah, seterusnya seperti itu berlaku juga untuk yang 9 pangkat min 3 menjadi 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat min 3, dan 8 pangkat 3 yaitu menjadi 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 3, dan 5 pangkat 2 tetap menjadi 5 pangkat 2 karena itu sudah bentuk yang paling sederhananya. Nah, di sini seperti biasa dalam per atau pembagian kita dapat mengangkat angkanya yang sama. Misalnya 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 9. Yang dimana pangkatnya dikurang. Jadi yaitu 4 dikurang 9 sama dengan min 5. Dan 3 dengan 3. Jadi min 6 dikurang dengan min 6. Yang dimana hasilnya jadi 0. Terus untuk yang 5 dengan 5 yaitu dikurang dengan biasa lagi, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya yaitu ada 2 pangkat min 5 dikali dengan 3 pangkat 0 dikali dengan 5 pangkat 4. Nah, jangan lupa ya, untuk yang 3 pangkat 0 ini ingat sifat eksponen.
variabel atau bilangan apapun yang berpangkat 0 itu berjumlah 1. Nah, untuk yang 2 pangkat min 5 ini, kita bisa menggunakan sifat ini, yaitu dimana pangkat yang berminus bisa kita ubah menjadi pangkat yang positif. Kalau kita ubah akan menjadi 1/2 pangkat 5 dikali dengan 625. Di sini saya tidak menulis dikali 1 lagi karena tidak perlu. Nah, 5 pangkat 4 ini hasilnya yaitu 625. Nah, kalau kita hitung lagi kan 1 dikali 625 yaitu hasilnya 625 per 2 pangkat 5 yaitu hasilnya adalah 32. Pecahan ini juga bisa kita ubah ke dalam desimal yaitu menjadi 19,5 dan seterusnya. Jadi hasil akhirnya itu 625 per 32. Soal nomor 3 yaitu pertanyaannya adalah bentuk sederhana dari P pangkat min 3 Q pangkat 4 R pangkat 2 per 2 P pangkat 2 dikali dengan Q pangkat 3 dan R pangkat min 1 tutup kurung pangkat min 2. Seperti biasa, pangkatnya kita kalikan. Jadi min 3 dikali dengan min 2 yaitu min 6, 4 dikali dengan min 2 yaitu min 8, dan 2 dikali min 2 yaitu menjadi min 4. Untuk yang 2 yaitu menjadi 2 pangkat min 2, 3 dikali dengan min 2 pangkat 2, 2 dikali dengan min 2 menjadi min 4, 3 dikali dengan min 2 menjadi min 6, dan min 2 yang dikalikan dengan min 2 sama-sama min yaitu menjadi 2. Nah, jika sudah ketemu hasil dari perkalian perpangkatannya, kita langsung aja saling mengkurangi pangkat yang variabelnya sama. Jadi kan di sini ada P dengan P. Kalau kita jabarkan akan menjadi P pangkat 6 dikurang min 4. Itu yang hasil jadi P pangkat 10. Lalu di sini ada Q pangkat min 8 dikurang min 6. Yaitu hasilnya menjadi Q pangkat min 2. Dan yang terakhir yaitu R pangkat 4 pangkat 2 yaitu hasilnya menjadi R pangkat min 6. Nah, di sini yang angka negatif yang mempunyai pangkat angka negatif yaitu variabel Q dan R. Nah, di soalnya bilang bahwa gak boleh ada angka yang bermuatan yang terdapat pangkat negatif atau angka negatif. Jadi di sini menjadi 4P pangkat 10 per Q2 R pangkat 6. Kenapa gitu? Karena kita menggunakan sifat yang dimana A pangkat min N sama dengan menjadi 1 per A pangkat N. Ini hampir ini sama ya pengaplikasiannya. Jadi cuma tinggal dibalik aja atau ditaruh di bawah untuk menghilangkan si minus ini. Jadi bentuk sederhana dari P pangkat min 3 Q pangkat 4 dan R pangkat 2 dan seterusnya yaitu adalah 4P pangkat 10 per Q2 dan R pangkat 6. Untuk soal yang keempat yaitu pertanyaan adalah hasil dari 7 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 dengan 7 pangkat 3 tutup kurung pangkat min 2. Seperti biasa, pangkatnya kita kali karena menggunakan sifat ya. Kalau sudah kita kali yaitu hasilnya menjadi 7 pangkat 6 dikali dengan 7 pangkat min 6. Nah, karena dikali dan angka depannya sudah sama, ya langsung aja pangkatnya kita tambah jadi 6 ditambah min 6 yang dimana hasilnya jadi 0 yaitu 7 pangkat 0. Nah, jangan lupa setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya yaitu 1. Jadi jawaban nomor 4 adalah 1. Sekarang kita sudah mencapai soal yang terakhir, yaitu akar 18 ditambah akar 50 ditambah 2 akar 72 lalu dikurang dengan akar 32. Untuk mengerjakan soal ini jadi tuh
kita harus mencari faktor dari bilangan yang ada di dalam akar ini. Tapi kita harus nyari bilangannya itu yang dapat kita keluarkan. Contohnya, akar 18 faktornya yaitu 9 dikali 2. Nah, yang mana yang bisa keluarin yaitu yang angka 9. Karena kan kuadratnya yaitu 3 dikali 3, 9. Jadi kalau kita keluarkan jadi 3 akar 2. Nah, tipsnya yaitu biar nggak kesusahan atau kehabisan waktu dalam mencari faktor, kita harus mengetahui dulu. Jadi di sini kan dikali 2. Jadi kita bisa mencoba mencari perkalian berapa yang dikali dengan 2, hasilnya sesuai dengan yang di dalam akar ini. Nah, ternyata yaitu akar 50 kita sederhanakan menjadi 25 dikali 2, terus 72 yaitu 36 dikali 2, dan 32 yaitu 16 dikali 2, akar 16 dikali 2. Nah, karena aku udah jelasin yang ini, kita langsung lanjut aja ke yang di akar 50. Nah, di akar 25 dikali 2 ini, 25 dapat kita keluarkan menjadi 5, yaitu 5 akar 2. Terus, yang di sini ada 36 dikali 2, dan 36 ya bisa kita keluarkan yaitu menjadi 6. Nanti dia akan dikalikan dengan angka 2 yang ada di depan, yaitu hasilnya menjadi 12 akar 2. Lalu, di sini ada 16 dikali dengan 2. 16 ini bisa kita keluarkan menjadi 4 akar 2. Nah, karena di sini bilangan yang di dalam akarnya sudah sama semua, yaitu sama-sama akar 2, kita bisa langsung menjumlahkan angka yang di luar akarnya, yaitu 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 12 lalu dikurang dengan 4 akar 2. Hasilnya yaitu 16 akar 2. Jadi hasil dari akar 18 ditambah akar 50 ditambah 2 akar 72 dikurang akar 32 adalah 16 akar 2.